Fisioterapi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan NIM P373261940. Motor kontrol yaitu proses memulai, mengarahkan, dan menilai gerakan sukarela yang bertujuan. Nah, jadi motor kontrol itu gerakannya bertujuan. Pada kenyataannya, proses pengendalian gerakan dimulai sebelum rencana dijalankan dan berakhir pada otot yang berkontraksi. Teori motor kontrol. Teori motor kontrol motorik mencakup produksi gerakan refleks, otomatis, adaptif, sukarela, dan kinerja pola gerakan yang efisien, terkoordinasi, dan diarahkan pada tujuan yang melibatkan banyak sistem tubuh, yaitu input, output, dan pemrosesan pusat, dan juga berbagai level dalam sistem syaraf. Motor kontrol merupakan proses yang kompleks yang melibatkan kontraksi, terkoordinasi otot karena transmisi impuls yang dikirim dari korteks motor untuk unit motorik. Nah, itu adalah proses mulai, mengarahkan, dan menilai gerakan sukarela yang disengaja. Hal itu adalah proses top down sistem syaraf yang terjadi sebelumnya gerakan aktual yang dilakukan, perencanaan, pemrograman, eksekusi yang terjadi secara tepat menyesuaikan gaya, nada, dan waktu. Selama tujuan gerakan yang dimaksudkan itu, sistem syaraf terus menilai kinerja dan menyesuaikan kekuatan, waktu, dan nada sesuai dengan informasi sensorik dari proprioseptor, sistem vestibular, dan sistem visual. Nah, jadi informasi yang diperoleh ini dapat disimpan di kinerja tugas di masa yang akan datang. Motor learning merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak yang sangat terkait dengan latihan dan pengalaman yang bersangkutan. Nah, jadi belajar dari gerak khusus yang dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. Ada 3 tahapan dalam motor learning. Yang pertama itu ada tahapan verbal kognitif. Maksudnya itu kognitif dan proses membuat keputusan yang lebih menonjol. Yang kedua itu tahap gerak yang memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik mungkin agar peserta didik atau atlet menjadi terampil. Yang ketiga itu ada tahap otomatisasi yang artinya memperhalus gerakan agar performa peserta didik atau atlet menjadi lebih padu dalam melakukan gerakannya. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak dasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, jadi bayi yang sehat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangan normalnya, sehingga ia dapat melakukan aktivitas bermain dan beradaptasi dengan lingkungan. Tahap perkembangan bayi pada usia 1 bulan mempunyai kemampuan visual lebih fungsional dan ditopang rotasi kepala sehingga head move yang bertujuan pada posisi supine dan pronasi. Nah, physiological flexion dari kandungan sampai 2 bulan pada elbow, hip, knee karena posisi warm uterus. Random and head move belum hilang. Tahap perkembangan bayi usia 2 bulan mempunyai kemampuan pengertian lebih baik terhadap sekitar, kemampuan visual lebih jelas, gerakannya itu simetris, ekstensi lebih banyak, random move berkurang otomatis, dipengaruhi faktor internal berupa maturasi dan faktor eksternal berupa gravitasi. Lebih aware terhadap orang sekitar, respon terhadap senyum, fleksi, ekstensi, memegang, melepas, pronasinya itu anterior pelvic. Tahap perkembangan bayi usia 3 bulan mempunyai kemampuan visual tracking lebih baik, mata mengikuti gerakan, simetris atau memegang dengan 2 tangan, dan kemampuan kontrol flexor, kepala midline atau fokus lihat ke depan tanpa dipengaruhi gravitasi, kemampuan disosialisasi atau selective movement tidak hilang, kemampuan menghisap jari, kemampuan mulai mengoceh. Tahap perkembangan bayi usia 4 bulan mempunyai kemampuan gerakan mulai terkontrol dan fungsional, lebih kuat mengangkat kepala sampai posisi tegak, terus sudah bisa tengkurap sendiri, dan sesekali mampu terlentang kembali atau rolling, terus bermain dengan mulut dan mengoceh.
Tahap perkembangan bayi usia 5 bulan mempunyai kemampuan koordinasi pada dua sisi badan lebih berkembang, kontrol anti gravitasi meningkat, ekstensi lebih meningkat pada terang, roll to crawling position, yaitu extensor, flexor, hipnya lebih kuat. Nah, sitting masih didudukan dengan head support untuk menahan saat duduk. Perkembangan kognitif meningkat, bermain dengan tangannya dan sudah mampu memegang benda atau mainan. Mulai mengenal suara orang. Tahap perkembangan bayi usia 6 bulan mempunyai kemampuan gerakan asimetri disadari atau satu stabil dan satu mobility, disosiasi dan direpikoral. Stabilitas dibantu oleh hip control, pelvic dan terang. Mampu terlentang dan tengkurap sendiri dengan baik. Dapat didudukkan dan mampu dengan kedua tangannya. Bermain dengan tangan bergantian, semakin mengenal orang dan semakin mengoceh. Tahap perkembangan bayi usia 7-8 bulan mempunyai kemampuan eksplor lingkungan, mampu merangkak dengan baik, bermain dengan tangan dan mulai bisa melempar-lempar mainan. Tahap perkembangan bayi usia 9 bulan mempunyai kemampuan eksplor dengan motor finger karena fungsi kognitif berawal dari fine motor, stabilitas tungkai, mampu duduk sendiri, mulai belajar berdiri dengan berpegangan meja, kursi dan lain-lain, mampu memegang botol sendiri, main tepuk tangan, melempar mainan, mengatakan mama, papa. Tahap perkembangan bayi usia 10 bulan mempunyai kemampuan kognitif membentuk persepsi, masih rambatan dengan satu tangan, mampu untuk duduk sendiri, mampu memegang botol sendiri, main tepuk tangan, melempar mainan, mengatakan mama, papa. Tahap perkembangan bayi usia 11 bulan mempunyai kemampuan sudah stabil tungkainya, persepsinya sudah bagus, berdiri lepas tangan. Nah, tahap perkembangan bayi usia 12 bulan mempunyai kemampuan berjalan, berdiri dengan white base, bermain dengan menggunakan tangan dengan baik, berbicara huruf vokal lain. Perkembangan kognitif anak. Jadi, otaknya itu mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Perkembangan kognitif periode 1-6 tahun merupakan periode preoperasional dengan dasar perkembangan fungsi kognisi. Nah, fungsi utama yang berkembang adalah fungsi sematik, yaitu kemampuan menggunakan objek untuk mempresentasikan objek lain. Dengan demikian, kata-kata, gerak-gerik, atau objek jadi lambang. Dengan berpikir representasional, anak dapat mengaitkan antara masa lalu, kini, dan masa depan, dan dapat menciptakan suatu gagasan yang ada di dalam kenyataan. Menurut Piaget, berpikir itu mendahului bahasa dan lebih luas dari bahasa. Nah, jadi bahasa itu adalah cara utama untuk mengapresiasikan pikiran. Bahasa dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian anak, benda-benda baru atau hal-hal baru yang ada di lingkungannya. Ciri periode ini antara lain egosentrisme, yang berarti diri belum sepenuhnya terpisah dari lingkungan. Terus ada kecenderungan untuk mempersepsi, memahami, dan menafsirkan lingkungan menurut diri sendiri. Jadi, anak belum mampu mempersepsi seperti orang lain dan belum mampu memahami persepsi orang lain. Kekakuan pemikiran. Anak mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan atau berpikir hanya pada objek dan mengabaikan yang lain. Nah, jadi anak belum punya kemampuan reversibility, yaitu kemampuan berpikir secara mental, memutar balikan urutan kejadian atau cara berpikir. Penalaran semilogis, yaitu menjelaskan peristiwa alam lalu menganalogikan dengan perilaku manusia, jadi dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan manusia. Nah, contohnya itu matahari bersinar menandakan orang harus terus bangun pagi. Kognisi sosial terbatas, yaitu anak kurang mampu berperan dan berkomunikasi karena egosentrisme. Anak mencampur adukan peristiwa alam dengan perilaku manusia serta kebingungan akan identitas seseorang bila ia berubah penampilan. Anak menilai kesalahan berdasarkan akibat
terlibat atau faktor di luar diri. Nah, jadi hasil yang akan dicapai pada periode ini ada 3. Yang pertama itu ada fungsi, yaitu anak memahami hubungan antara dua faktor. Misalnya, bila tombol ditekan, maka bel akan berbunyi. Yang kedua itu ada regulasi, yaitu tindakan mental yang sebagian sudah tidak berpusat pada satu ciri objek saja. Misalnya, air yang di permukaan lebih tinggi selalu banyak isinya, walaupun yang rendah permukaan lebih lebar. Identitas, yaitu objek dapat berubah bentuk tanpa berubah sifat dasarnya.